Shalom, sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam kasih-Nya yang sangat luar biasa, sahabat. Ada berita yang cukup viral sekali saat ini, yaitu cuitan daripada Ruhut Sitompul yang mengupload sebuah gambar masjid di Siborong-Borong. Sahabat mungkin tahu ya, Siborong-Borong karena ada lagunya itu, sahabat, mengenai Siborong-Borong, yaitu sayur kol dan daging RW. Namun kali ini, sahabat, bukan mengenai daging RW ya atau sayur kol, tetapi mengenai masjid yang berdiri dengan baik dan tetap aman walaupun di sana penduduknya mayoritas 99% adalah pemeluk agama Kristen. Masjidnya tidak pernah diseruduk, sahabat, tetapi dijagai, dan Muslim di sana sangat bahagia sekali ya, boleh bergaul dan bersahabat dan hidup toleransi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memang bukan hal yang sangat mengherankan bagi kita semua jika ada tempat ibadah lain boleh berdiri di daerah mayoritas Kristen dan tempat ibadah itu aman. Bahkan beberapa video yang saya upload, banyak orang-orang Kristen ikut membantu membangun, bahkan mengeluarkan dana, dan beberapa gereja termasuk pastor dan pendeta juga ikut menolong saudara sebangsa dan setanah air apabila mereka membutuhkan tempat ibadah. Bahkan kita melihat beberapa kejadian di daerah timur juga terjadi hal yang sama, sahabat, seperti di Siborong-Borong ini ya. Mereka sangat mengasihi dan menyayangi saudara Muslim dan saudara sebangsa dan setanah air. Cuitan daripada Ruhut Sitompul di Twitter pribadi dia tersebut sungguh sangat viral, sahabat. Bahkan beberapa media mencatat dan memviralkan hal tersebut. Tidak ketinggalan juga Detikcom ikut memuat berita atau cuitan daripada Twitter Ruhut Sitompul. Baik, sahabat, kita akan langsung simak apa yang dicatat oleh media Detikcom. Judulnya adalah viral, masjid di Taput berdiri di tengah 99% warga non-muslim. Taput, sebuah unggahan yang menyebut adanya masjid di kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berdiri di tengah masyarakat yang 99% beragama non-muslim. Viral di media sosial. Bagaimana faktanya? Soal masjid di salah satu diunggah akun Twitter Ruhut Sitompul seperti dilihat Minggu 18 bulan 9 2022. Dalam unggahan itu ada sebuah tangkapan layar berita yang menyebut masjid itu berdiri di tengah-tengah masyarakat Kristen dan tidak pernah ditanya izin mendirikan bangunannya. Wow, cukup luar biasa sekali ya. Berbeda kalau kita umat Kristen, saudaraku, di daerah mereka pasti ditanya izinnya. Ibadah di rumah saja diseruduk ya, seperti video yang saya upload itu. Masjid ini berdiri tegak di Siborong-Borong di tengah penduduknya 99% Kristen dan tanpa pernah ditanya IMB-nya. Demikian tertulis dalam unggahan tersebut. Dari informasi yang diterima Detik Sumut, masjid yang dimaksud itu adalah Masjid Taqwa Siborong-Borong. Masjid itu berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Terkait penduduk di sekitar masjid yang mayoritas non-muslim, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan membenarkan hal tersebut. Wow, Bupati juga bersuara ya, sahabat. Nixon mengatakan masjid itu berada di tengah 95% masyarakat non-muslim, kurang lebih 95% penduduk non-muslim, kata Nixon kepada wartawan. Nixon mengatakan di setiap kecamatan di Tapanuli Utara memiliki masjid, namun di kecamatan Siborong-Borong hanya ada satu masjid, yaitu Masjid Taqwa ini. Iya, betul, masjid satu-satunya di Tapanuli Utara. Di Bandara Silangit Siborong-Borong ada satu musola, sebut Nixon. Ketika ditanyai soal IMB dari masjid tersebut, Nixon tidak memberikan penjelasan. Ya, sahabat yang terkasih, itulah informasi yang bisa saya beberkan dari media Detikcom bagaimana hidup toleransi yang ada di sana. Menurut pemantauan saya, orang yang pernah berkeliling di Siborong-Borong, Balige, itu sebenarnya di tengah kota itu hanya ada satu ya, Masjid Taqwa. Tapi ada lagi ke dalam-dalam itu, sahabat, beberapa masjid, bukan hanya satu saja sebenarnya, tapi ada beberapa. Menurut pantauan saya mungkin
Road Stompul hanya berjalan di tengah kota saja ya. Karena di beberapa kecamatan, sebut sajalah daerah di Tapanuli Utara namanya Garuga, ada 2 dan 3 masjid berdiri dengan baik di sana sahabat. Kalau dinilai dari keresahan ya, kalau kita pakai istilah keresahan seperti beberapa kejadian gereja ditutup, gereja dipersekusi, diseruduk dan yang lain-lain itu sahabat, mereka sering berkata warga resah begitu ya, padahal ibadahnya cuma sekali seminggu. Nah, kalau dinilai dari keresahan ini ya seperti di Kecamatan Garuga, Tapanuli Utara itu suara azan itu lebih sering berkumandang daripada suara gereja begitu. Suara gereja ya paling sekali seminggu gitu kan. Mereka itu 5 kali sehari berkumandang suara azan dan cukup kuat, dan tidak ada masyarakat yang marah, yang terganggu. Bahkan saking kuatnya azan itu bisa melewati beberapa pegunungan. Kalau kita berada di ladang itu terdengar sangat jelas sekali ya suara himbauan azan daripada saudara muslim yang berada di sana. Bayangkan saja beberapa gunung dilewati, apalagi hanya beberapa rumah sahabat. Itulah yang menjadi faktanya ya kalau dinilai dari keresahan. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah resah tuh. Kita menghormati bagaimana cara berbangsa, cara bernegara. Karena kan Sumpah Pemuda itu dengan jelas berkata ya bahwa mereka berjanji bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Tidak ada dikatakan di dalam Sumpah Pemuda itu kita beragama satu, yaitu agama Islam. Tidak ada sahabat. Tetapi dari semua kalangan, suku, ras, agama berjanji bersatu menjaga NKRI, menjaga Indonesia ini yang penuh damai, kasih dan toleransi. Jadi hal-hal seperti ini sangat sering sekali kita jumpai. Belum lagi kalau kita jalan-jalan ke Sulawesi, Manado, jalan-jalan ke Kalimantan atau Papua di daerah-daerah mayoritas Kristen, sering sekali kita jumpai hidup toleransi, hidup yang menghormati berbagai agama, suku dan ras sahabat. Mereka menolong dan membantu rumah ibadah yang bukan Kristen. Itu sering terjadi ya. Dan luar biasa bagaimana kita bisa menjadi kitab yang terbuka, contoh dan saksi bagi bangsa kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saya berkali-kali berkata, orang Kristen jangan diajarin bertoleransi. Karena mulai dari gereja, mulai dari keluarga, orang Kristen itu sudah diajarkan dan dibina menjadi orang yang bertoleransi. Bahkan khotbah-khotbah para pastor, romo dan pendeta mengajarkan jemaatnya untuk bertoleransi, untuk saling tolong menolong, karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Kiranya Tuhan memberkati, jaga kesehatan selalu, salam sehat buat kita semua, tetap semangat, shalom.